Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,85% ke angka 7020. Nah, di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang juga mulai masuk ke bisnis baterai dan beberapa saham di sektor nikel yang hari ini juga bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ADMR. Saham ADMR hari ini naik 4% lebih ke harga 1.700. Saham ADMR memang beberapa hari lalu baru saya analisa. Pada saat ADMR sudah turun di bawah garis EMA 50 150. Pada saat itu saya menjelaskan ADMR ada potensi mengetes support di harga 1.600 sampai 1.650 atau zona support ini. Tapi bisa kita lihat zona support ini beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham ADMR. Karena pada video sebelumnya saya menyarankan untuk bisa pantau saham ADMR pada saat mengetes zona support ini. Dan hari ini bisa kita lihat ADMR berhasil rebound kembali dari zona support ini. Dan kenaikan ini membuat ADMR berada tepat di resisten 1.700. Karena sebelumnya harga 1.700 merupakan support dari saham ADMR. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini masih bergerak turun. Dan kemarin keluar artikel berita dengan judul emiten Boy Thohir atau ADMR alirkan 1,5 T buat bisnis baterai. Jadi ADMR juga saat ini sudah mulai masuk ke bisnis baterai. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing terlihat masih melakukan distribusi. Tapi distribusi hari ini sudah lumayan berkurang jauh dibandingkan dengan satu minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, ADMR masih bisa dipantau. Apabila besok berhasil break harga 1.700, ada potensi kembali mengetes garis EMA 150 sampai harga 1.800. Jadi garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1.770. Jadi menurut saya masih bisa swing trade apabila teman-teman saat ini sudah berhasil beli di sekitar zona support 1.600 sampai 1.650 dengan target jangka pendek di garis EMA 150 sampai harga 1.800. Jadi walaupun hari ini ADMR berhasil rebound dari zona support ini, belum berarti ADMR trennya akan mulai bergerak uptrend kembali. Karena apabila ternyata mulai bergerak naik tapi mencoba untuk break garis EMA 50 150 masih gagal break, ada potensi kembali bergerak turun menuju zona support ini. Jadi teman-teman bisa hold selama zona support ini tidak terlewati atau take profit dulu apabila ternyata masih gagal break harga 1.800. Tapi saat ini ADMR masih bisa dipantau dan masih bisa di hold. Sekarang saya akan analisa sama Antam yang hari ini bisa kita lihat kembali bergerak naik 2% lebih ke harga 2040. Jadi saat ini Antam mencoba untuk break garis EMA 150 sehingga menarik untuk dipantau. Apabila berhasil break, Antam berpotensi untuk mulai bergerak uptrend kembali. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini mulai bergerak naik, tapi ini belum berpotongan. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini malah ada distribusi. Sedangkan asing terlihat masih masuk akumulasi hari ini. Jadi untuk Antam saya masih bisa dipantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga di sekitar 2030 atau tunggu kembali di sekitar harga 2000 untuk entry-nya. Jadi apabila Antam terlihat masih kuat berada di atas harga 2000, bisa coba entry dengan target take profit apabila berhasil break garis EMA 150 itu di sekitar harga 2150 sampai harga 2200. Karena bisa kita lihat dari bulan Agustus Antam mencoba untuk break harga 2200 masih gagal break dan mulai bergerak turun. Bulan November kemarin juga sempat break garis EMA 50 150, tapi kembali mencoba break harga 2200, Antam masih gagal break dan kembali bergerak turun. Jadi tetap harus hati-hati walaupun Antam berhasil break garis EMA 150, apabila ternyata masih kesulitan break harga 2200 masih ada potensi kembali dibuat turun. Selanjutnya Harum juga bisa kita pantau, bisa kita lihat hari ini juga naik 0,85% ke harga 1.770. Tapi untuk saham Harum, candle hari ini bisa kita lihat masih kurang baik. Karena tepat di garis EMA 150 dan ini candle doji. Tapi secara tren juga Harum menarik untuk dipantau karena sama seperti Antam apabila berhasil break garis EMA 150,
Harum juga berpotensi untuk mulai bergerak trend. Dan ada potensi kembali mengetes resisten psikologis di harga 2000. Bisa kita lihat, sebelumnya juga Harum berada di bawah garis EMA 50-150. Setelah berhasil break kedua garis EMA ini, Harum sempat naik mengetes harga 2000, gagal break, berhasil rebound dari garis EMA 150, kembali mengetes harga 2000, kembali gagal break dan bergerak turun. Dan ini merupakan resisten kuat untuk Harum saat ini. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk Harum bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi, asing juga terlihat 3 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi memang secara candle hari ini masih kurang bagus karena candle doji dan berada tepat di garis EMA 150, tapi apabila 1 minggu ke depan Harum terkonfirmasi break garis EMA 150, menurut saya masih bisa entry. Jadi saat ini wait and see, bisa buy on breakout dengan target terdekat di harga 1900 sampai harga 2000, atau apabila gagal break bisa tunggu kembali di garis EMA 50 saat ini sekitar 1685 untuk entry-nya. Selanjutnya saham Inco bisa kita lihat hari ini malah turun 1% lebih ke harga 7.300. Bisa kita lihat di grafik, secara tren atau secara pergerakan candle, Inco lebih bagus daripada Antam maupun Harum. Karena bisa kita lihat, Inco dari bulan September berhasil break garis EMA 50-150, setelah itu trennya terus bergerak naik. Setiap kali menyentuh kembali ke garis EMA 50-150, Inco berhasil rebound dan terus bergerak naik. Tapi bisa kita lihat, 1 bulan terakhir ini Inco terlihat masih kesulitan untuk break resisten 7.500. Setelah mencoba break harga 7.500, Inco gagal break, sempat turun ke harga 7.000, berhasil rebound. Saat ini kembali mencoba break harga 7.500, ternyata Inco hari ini masih gagal break. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk Inco bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi, tapi asing 4 hari terakhir bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham Inco. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli saham Inco di harga 7.000 atau malah di bawahnya, menurut saya saat ini masih bisa di hold walaupun Inco saat ini bergerak turun. Karena memang masih kesulitan untuk beli harga 7.500. Tapi asing terlihat masih masuk akumulasi, sehingga saya lihat Inco memang masih ada potensi kembali turun mengatas harga 7.200 sampai harga 7.000. Tapi menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 50, Inco masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, paling aman menurut saya tunggu kembali di sekitar harga 7.000 sampai garis EMA 50. Atau teman-teman mau coba swing trade atau trading jangka pendek, bisa tunggu di harga 7.200. Apabila masih bisa rebound, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 7.500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.